Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa suntuk. Untuk menghibur diri, ia memanggil orang yang paling sering membuatnya tertawa, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, sang raja berkata dengan nada isang, "Abu Nawas, aku ingin kau mencarikan sesuatu untukku." Abu Nawas menunduk hormat. "Apa yang Paduka inginkan?" Raja tersenyum nakal. "Aku ingin kau membawakan angin kepadaku." Para menteri langsung saling pandang. Mana mungkin ada orang yang bisa membawa angin? Tapi Raja senang memberi tantangan yang mustahil dan ia ingin melihat bagaimana Abu Nawas keluar dari masalah. Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk santai. "Baiklah Paduka, hamba akan membawakan angin." Lalu ia pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah karung kosong. Ia memanggulnya dengan hati-hati, seolah-olah isi karung itu sangat berharga. Raja Harun al-Rasyid tertawa kecil melihat tingkah aneh itu. "Baiklah Abu Nawas, tunjukkan pada kami, mana anginnya?" Abu Nawas membuka sedikit ujung karung, lalu mempersilahkan raja untuk melihat. "Paduka, lihatlah, ini angin yang Anda minta." Raja menatap ke dalam karung. Tentu saja tak ada apa-apa. Ia berkata, "Aku tidak melihat apapun." Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah Paduka, angin memang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Jika Paduka memasukkan tangan ke dalam karung, Paduka akan merasakan anginnya keluar." Raja penasaran. Ia memasukkan tangannya dan merasakan hembusan udara dari karung yang dibuka Abu Nawas. Hembusan itu sebenarnya hanya angin biasa dari dalam ruangan, tapi terlihat seolah-olah keluar dari karung. Para menteri terkejut, sementara raja tertawa bahak-bahak. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa memenuhi permintaan mustahilku." Abu Nawas membungkuk sambil tersenyum. "Hamba hanya membawa apa yang memang sudah ada di sekitar Paduka, angin." Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena kecerdasan dan kelucuannya yang tak pernah habis. Pada suatu hari, udara menyisir panasnya cuaca siang hari di kota Baghdad. Abu Nawas sedang berjalan di pasar saat ia melihat kerumunan orang ribut. Ternyata, ada sekelompok penipu yang menawarkan batu ajaib yang katanya bisa mengubah tembaga menjadi emas. Banyak orang mulai tertarik. Tapi, Abu Nawas yang cerdik sudah tahu ada yang tidak beres. Penipu itu berkata, "Siapapun yang membeli batu ini cukup menggosokkannya kepada logam, maka logam itu akan berubah menjadi emas murni." Abu Nawas mendekat sambil pura-pura terkesima. "Benarkah begitu? Kalau begitu, aku ingin mencoba dulu sebelum membeli." Penipu yang percaya diri memberikan sepotong tembaga kepada Abu Nawas dan menggosokkan batu palsu itu sendiri. Tentu saja tak ada yang berubah. Agar tidak ketahuan, penipu itu langsung berkata, "Ini karena tempatnya terlalu ramai. Batu ini hanya bekerja ketika digunakan di tempat sepi." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita ke tempat sepi. Aku ingin membuktikannya." Mereka pun berjalan ke sebuah gang yang sunyi. Namun begitu sampai, Abu Nawas tiba-tiba berkata, "Aku ingin mencoba batu itu sendiri. Berikan padaku sekarang." Sang penipu yang mulai gugup memberikan batunya. Begitu batu itu berada di tangan Abu Nawas, ia langsung memasukkannya ke dalam sakunya dan berkata, "Sekarang batu ini sudah bekerja. Karena kau bilang batu ini bisa membuat orang kaya, maka aku sudah kaya karena mendapatkan batu ini secara gratis."
Penipu itu panik. "Hei, kembalikan batuku." Abu Nawas menjawab santai. "Nah, bukankah kau bilang batu ini hanya bekerja di tempat sepi? Nah, sekarang kita sudah di tempat sepi. Dan batu ini membuatku kaya, sementara kau tetap miskin. Artinya, batumu memang bekerja." Penipu itu tak bisa membantah. Sementara orang-orang yang mengintip dari jauh langsung tertawa melihat penipu tertipu. Akhirnya, para penipu itu kabur dengan wajah malu dan Abu Nawas berjalan kembali ke pasar sambil tertawa kecil. Jika penipu ingin menipu, biarkan ia terima dulu ditipu. Suatu hari, raja yang terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas memanggilnya ke istana. Kali ini, raja telah menyiapkan 3 pertanyaan rumit yang menurutnya mustahil dijawab dengan tepat. Pertanyaan pertama, berapa banyak bintang di langit? Abu Nawas tersenyum kecil. "Tuanku," katanya, "jumlahnya sama persis dengan jumlah rambut di kepala Tuan." Raja terkejut. "Bagaimana kau bisa membuktikannya?" Abu menjawab santai, "Jika Tuan meragukannya, cabut saja satu persatu rambut di kepala Tuan dan hitunglah. Setelah itu, hitunglah bintang yang hilang satu persatu." Raja tak bisa membantah tanpa mempermalukan diri sendiri. Pertanyaan pertama, Abu Nawas menang. Pertanyaan kedua, di mana tengah-tengah dunia? Abu tanpa ragu mengetukkan tongkatnya ke tanah. "Di sini, tuanku." "Buktinya?" tanya raja. "Jika Tuan tidak percaya, silahkan ukurlah seluruh bumi. Jika titik ini bukan tengahnya, berarti Tuan salah mengukur." Raja terdiam, lagi-lagi tak bisa membantah logikanya. Pertanyaan kedua, Abu Nawas menang lagi. Pertanyaan ketiga, apa yang sedang kupikirkan sekarang? Raja yakin pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab. Abu Nawas menatap wajah raja lalu berkata, "Tuanku sedang memikirkan bahwa saya tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini." Raja terpingkal. Jawaban itu kena sasaran, dan benar. Pertanyaan ketiga pun berhasil dijawab. Akhirnya raja mengakui kecerdasan Abu Nawas. "Ternyata jawabanmu bukan hanya tepat, tetapi membuatku tak punya ruang untuk menyangkalnya." Abu Nawas tersenyum hormat. "Beta hanya menjawab dengan apa yang Tuan pikirkan dan lihat, bukan dengan apa yang tak terlihat."